Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Pak Usto di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keliling dan luas lingkaran. Artinya pada bagian ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama keliling, yang kedua adalah luas. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, keliling lingkaran. Pengertian keliling. Keliling atau K merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Ingat, untuk busur sudah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Pengertian busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran, artinya pada tepi atau pinggirnya. Kemudian ada dua cara untuk menentukan keliling suatu benda berbentuk lingkaran. Yang pertama dengan melingkarkan benang pada benda tersebut. Yang kedua dengan menggelindingkan benda tersebut. Nah, nanti hari ini kita akan menggunakan langkah yang pertama ini, yaitu yang melingkarkan benang pada benda. Caranya kita langsung saja ya. Yang pertama tentu sediakan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Boleh uang logam, tutup gelas, atau kaleng susu yang alasnya berbentuk lingkaran. Kalian boleh pula menambahkan benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian langkah yang kedua, ukurlah garis tengah dari uang logam yang berbentuk lingkaran seperti gambar berikut. Nanti Pak Subtio tampilkan gambarnya. Kemudian tulislah garis tengahnya. Ingat, garis tengah materi sebelumnya kita sudah pelajari, disebut pula sebagai diameter. Jangan lupa nanti dicatat panjang diameternya berapa sentimeter. Ya, kemudian ini contoh untuk gambarnya diukur menggunakan penggaris garis tengahnya. Kemudian yang ketiga, nanti lingkarkan benang sepanjang keliling uang logam tersebut. Berarti benangnya dilingkarkan mengikuti uang logam, yaitu misal dari kanan terus upayakan benangnya yang kencang ya, sesuai dengan benda tersebut. Kemudian nanti setelah selesai gunting benangnya dan bentangkan benang itu, kemudian ukurlah panjangnya. Ingat kembali, jangan lupa untuk dicatat panjang benang tadi. Nah, itulah sama dengan keliling, berarti nanti dicatat kelilingnya berapa sentimeter. Kemudian yang keempat, langkah keempat, bagilah keliling lingkaran ataukah dengan diameternya. Tuliskan bentuk pecahan, kelilingnya berapa, per diameternya berapa. Ini ya bentuk pecahannya. Tuliskan dalam bentuk angka-angka yang paling sederhana, misalnya ketemunya berapa per sebagai kelilingnya, kemudian diameternya tuliskan pula. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana dulu. Kemudian kalau sudah dalam bentuk pecahan seperti ini, maksudnya minta cobalah buat sampai ke bentuk desimal. Ingat, desimal berarti yang koma-koma. Nah, yang berikutnya kalian bisa mengulangi ini untuk langkah kelima. Ulangi kegiatan 1 sampai 4 tadi, kegiatan 2, 3, 4 pada benda-benda lainnya. Ya, ukur diameternya, catat. Ukur kelilingnya, catat. Nanti dibagi. Begitu seterusnya dan masukkan ke dalam tabel berikut. Ini tabelnya ada nomor, ada nama benda, kemudian ada diameter, ada keliling, dan nanti yang berikutnya adalah hasil bagi antara keliling dengan diameter. Tuliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana dan desimalnya juga. Contoh bendanya tadi ada uang logam, tutup gelas, alas, kaleng susu. Nah, dari kegiatan tersebut, kamu akan mendapatkan nanti bahwa perbandingan keliling dan diameter lingkaran mendekati bilangan 3,14 atau 22/7. Jadi nanti di tabel pun nanti kalau kalian uji, kalian ukur,
hasilnya akan mendekati bilangan 22/7 atau nanti hasilnya pasti akan ketemu dalam bentuk desimal 3,14. Nanti bisa lanjut 14 berapa dan seterusnya. Mendekati artinya mungkin ada yang tidak sama persis tapi bagian depannya sama. Selanjutnya bilangan ini nanti dinamakan pi. Dibaca pi, lambangnya diperhatikan lambangnya nanti seperti ini. Yang Pak Guru beri tanda ini untuk lambang pi. Nah, cara mencari pi atau ada pula yang menuliskannya dalam 3 huruf yaitu PHI sama pi. Cara mencarinya ternyata membagi K per D. Jadi cara mencari pi adalah keliling per diameter dan ternyata bilangan-bilangannya konstan atau tetap yaitu 22/7 atau akan mendekati dengan bilangan 3,14. Itu untuk nilai pi. Baik, kita lanjutkan untuk kesimpulannya. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa rumus keliling lingkaran atau ditulis huruf kapital K sama dengan pi kali D. Nilai pi tadi sudah baku. Boleh menggunakan 3,14. Ini boleh pula menggunakan 22/7. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa panjang diameter atau D adalah 2 kali panjang jari-jari. Materi sebelumnya kita sudah pelajari D kalau kita tuliskan 2 kali R. Nih, maka kalau kita cermati rumus yang di atas tadi dapat kita rinci lagi, yaitu kita tuliskan dalam bentuk R. Tadi kelilingnya adalah pi kali D. Nah, D-nya ini kita ganti dengan 2 kali R. Sehingga nanti bisa kita tuliskan pi atau kelilingnya sama dengan pi kali, nah ini diganti. D-nya kita ganti, yaitu 2 kali R. Pi boleh menggunakan 3,14 kali 2 kali R atau yang kedua 22/7 kali 2 kali R. Berarti sekarang kita dapatkan ada 2. Yang pertama ini yang atas. Yang pertama adalah yang atas boleh menggunakan pi kali D. Yang kedua yang bagian bawah boleh menggunakan keliling sama dengan pi kali 2 kali R. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan nilai pi? Nah, nanti Pak Setio beri saran untuk memilih nilai pi menggunakan 22/7 atau 3,14, kalian dapat mencermati panjang D, panjang diameter atau R, jari-jari. Jadi, jika panjang D atau panjang diameternya adalah kelipatan 7, maka lebih mudah menggunakan pi 22/7. Karena nanti kita bisa menyederhanakan. Begitu juga dengan panjang R-nya. Kalau panjang R atau panjang jari-jarinya kelipatan 7, ya lebih baik mudahnya menggunakan pi 22/7. Baik, kita lanjutkan. Sekarang untuk keliling setengah, seperempat, dan 3/4 lingkaran atau keliling bagian lingkaran tertentu. Contoh gambar yang pertama, gambar yang ada di sebelah kiri kalian, ini bentuknya adalah setengah lingkaran. Bagaimana jika ditanyakan kelilingnya? Maka kita cermati untuk mengerjakannya. Ingat baik-baik bahwa keliling tadi sudah kita dapatkan ya. Kita tuliskan dulu. Kalau utuh, ini kan kelilingnya keliling setengah lingkaran.
Berarti cermati silakan. Kalau utuh tadi kelilingnya pi kali D. Kita ambil salah satu saja, biar nanti tidak terlalu banyak. Ambil salah satu, yaitu pi kali D. Nah, berikutnya kita tuliskan bagian setengahnya ini. Jadi kalau bagian setengah, kita ya ikuti saja. Bagian depan kita tuliskan setengah, maka kita kalikan kali. Nah, ini kita beri tanda kurung dulu. Mengapa demikian? Ingat baik-baik. Jika kalian diminta pemanasan oleh guru olahraga untuk lari mengelilingi lapangan, pasti kalian lari dari tepi ke tepi lapangan atau hanya dari lari mengitari setiap sisi lapangan. Nah, maka jika lapangannya berbentuk setengah lingkaran, kan pasti kalian akan lari mengelilingi dari, misalnya dari sini, dari sebelah kanan, Pak Guru beri tanda titik, pasti akan kalian lari mengelilingi terus mengikuti busurnya sampai sini, pasti kalian akan kembali ke titik awal. Ini ketika kalian diminta lari mengelilingi lapangan. Nah, artinya kalau kita hanya mengerjakan seperti yang di bawah yang tertuliskan, yaitu setengah kali pi kali D, maka kita hanya baru mengerjakan busurnya. Sehingga untuk melengkapi kita tambahkan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dari tepi ke tepi melewati titik tengah berarti disebut diameter. Maka kita tambahkan diameternya. Nah, sehingga kita dapatkan keliling setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali D ditambah D. D-nya adalah diameter. Kita ambil salah satu rumus saja. Bisa juga sebenarnya kita menggunakan R. Tapi nanti kalau sudah terampil, kita boleh menggunakan dengan untuk D-nya kita ganti R atau jari-jari. Ya, berikutnya saja kita lanjut dulu untuk yang kedua. Yang kedua, gambar seperempat lingkaran dengan di sini ada keterangan R. R itu artinya jari-jari. Kalau jari-jari berarti panjangnya sama. Kalau sebelah atas bawah R, maka sebelah kanan kiri ini panjangnya R juga. Nah, sekarang kita akan tuliskan ini gambar kedua tengah itu adalah keliling seperempat. Seperempat berarti 1/4 lingkaran. Ya, jadi untuk kelilingnya kita gunakan cara sama, yaitu kita tuliskan saja seperempatnya, kita tuliskan di sini 1/4 kali. Nah, keliling tadi rumusnya apa? Kita tuliskan, ambil salah satu saja ya, tidak perlu yang dua-duanya kita gunakan. Ambil salah satu biar mudah. Pak Guru sarankan salah satu saja, yaitu ambil yang pi kali D. Yang penting harus diingat, D panjangnya adalah 2 kali R. Nah, ini kita tuliskan dalam kurung dulu, biar nanti tidak lupa. Ingat baik-baik, keliling hanya mencari busur, berarti ya busurnya dulu ini. Nah, ini kalian baru mencari busur kalau hanya seperempat kali pi kali D. Maka supaya lengkap kan harus ditambahkan dengan dari kanan sebelah kiri, kemudian kembali lagi ke sebelah atas. Sehingga kalau kita lihat, ditambah dengan R, tambah dengan R. R sama R atau 2 kali R kan sama dengan diameter. Berarti tambahkan saja. Nah, tambahkan saja dengan diameternya. Ternyata penambahannya sama ya dengan yang pertama tadi. Yang gambar pertama tambah D, gambar kedua seperempat lingkaran juga tambah D atau diameter. Baik, ini yang kedua atau seperempat lingkaran. Sekarang bagaimana jika ada yang sebelah kanan? Ini nanti sebelah kanan kalian, sebelah kanan disebutnya sebagai 3/4 lingkaran. Maka untuk kelilingnya kita tuliskan keliling 3/4 lingkaran. Sama dengan, nah 3/4-nya kita tuliskan 3/4 kali. Kita gunakan satu rumus saja,
Pi kali D. Dalam kurung, jangan lupa karena kita baru mengerjakan busurnya, yaitu yang bagian tepi. Kemudian tambah, otomatis kita tambahkan yang mana? Nah, kita cermati. Kalau hanya 3/4 kali Pi kali D, kalau Pak Guru beri tanda titik di bagian atas, maka hanya menghitung yang busur garis lengkungnya ini, atau garis lengkungnya kita sebut busur ya. Nah, maka untuk mencari keliling, kalau keliling harusnya seluruhnya, berarti kita tambahkan ini. Sudah ada keterangan R, kemudian ke atas, kembali ke titik awal ketika lari, yaitu R juga. Nah, R dengan R, 2 kali R. 2 kali R disebut juga diameter. Bagus. Berarti sama juga, tambahkan dengan diameter. Bagaimana jika gambarnya hanya menuliskan panjang R saja? Ya nanti tinggal kalian kalikan 2 R-nya. Misal R-nya tertulis 10. Berarti nanti untuk D-nya kalian jangan tuliskan 10. 10 itu adalah panjang jari-jari. Sementara materi sebelumnya kita sudah belajar, yaitu panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Sehingga kalau jari-jari panjang 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Maka yang benar D-nya adalah 20. Jangan yang 10, ini salah. Sudah paham ya? Untuk rumus keliling setengah maupun 1/4 ataupun 3/4 lingkaran. Kita lanjutkan. Kalau nanti belum jelas, kalian bisa putar ulang tayangan video ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, hitunglah keliling bangun berikut. Ada 3 bangun. Bangun yang pertama ada di sebelah kiri kalian. Kemudian gambar tengah dan gambar sebelah kanan kalian. Kita hitung satu persatu sebagai contoh. Kalau yang pertama nomor 1 keliling lingkaran utuh, berarti kita tuliskan keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Kita ambil salah satu saja. Meskipun tadi kita sudah mendapatkan 2 rumus keliling, tapi kali ini kita tuliskan salah satu saja, yaitu Pi kali D. Sekarang kita lanjutkan untuk memilih Pi. Ingat baik-baik, untuk memilih Pi cermati diameter atau jari-jarinya. Jika panjang diameter kelipatan 7, maka lebih mudah menggunakan 22/7. Sekarang kita lihat, ternyata panjang diameter adalah 35. 35 sama dengan kelipatan 7, berarti kita mudahnya menggunakan Pi 22/7 kali panjang diameternya kita tuliskan 35 cm. Selanjutnya kita cermati sebelum mengalihkan, ini ada di materi sebelumnya tentang perkalian pecahan ya. Berarti ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi. Bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 7 dan 35. 7 dibagi 7, 1. Kalau sebelah penyebut dibagi 7, maka untuk pembilang juga dibagi 7. 35 bagi 7 ketemu 5. Sehingga tinggal dikalikan. 22 kalikan 5. 22 kali 5 sama dengan ya 110 cm. Oke, ini jawaban untuk yang pertama. Jawabannya, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 110 cm. Kita lanjut ke bagian yang kedua, nomor soal 2, gambar tengah, yaitu 1/4 lingkaran. Ditanyakan hitung kelilingnya, berarti kita tuliskan untuk nomor 2 keliling 1/4 lingkaran. Sama ya seperti tadi, kita lanjutkan 1/4-nya, berarti kita tulis 1/4 kali
kali D. Ingat, ini berarti kita baru mencari busurnya, maka kita beri tanda kurung dulu. Kemudian, ini baru mencari panjang busur, yaitu garis lengkungnya. Kalau diberi titik, berarti baru mencari yang lengkung. Tik, 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 tik. Kemudian, ternyata kalau keliling kan harus seluruhnya atau tepi-tepi atau pinggir-pinggirnya. Berarti kita perlu menambahkan lagi yang ke atas, kemudian yang ke kanan. Ke kanan kalian. Berarti ini sama dengan menambahkan R dan tambah R. R tambah R atau 2 kali R berarti sama dengan diameter. Maka kita tambahkan diameternya. Nah, sekarang kita cermati. R panjangnya 10 cm. 10 bukanlah kelipatan 7. Oh, berarti kita lebih mudahnya menggunakan pi. Iya, pinter, yaitu 3,14. Maka kita lanjutkan saja sekarang. Sama dengan 1/4 kali. Pi-nya kita pilih 3,14 kali. Nah, sekarang cermati panjang diameternya. Panjang diameternya harus hati-hati. Jangan kita langsung tuliskan 10, tadi sudah kita contohkan. Kalau R-nya 10, berarti panjang D-nya adalah 2 kali 10 untuk diameternya. Sehingga ketemu panjang diameternya adalah 20. Maka kita tuliskan diameternya adalah 20. Ini yang pertama masih di dalam tanda kurung. Kemudian tambahkan pula dengan diameternya tambah 20. Oke, yang selanjutnya kita tinggal kerjakan saja. Yang pertama kita cermati ada 4 dengan 20. Ini kita bisa sederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5. Sehingga kita tinggal mengalihkan 3,14 kali 5. Silakan kalian hitung. Sudah dihitung? Ketemu ya, yaitu berapa hasilnya? Iya, pinter kalau sudah menemukan jawabannya benar, selamat. Berarti sudah bisa, yaitu 15,70. 0 di belakang koma boleh tidak kita tuliskan. Mau dituliskan boleh, yaitu 15,70 atau kita tuliskan saja 15,7 juga boleh. Dan jangan lupa, ini belum selesai, kita masih tambahkan dengan 20. Sehingga ketemu, ingat materi penjumlahan pecahan desimal ada di materi sebelumnya. Kita susun ke bawah, koma, luruskan koma atau memperhatikan nilai tempat, maka ketemu 35,7. Jawaban terakhir adalah keliling seperempat lingkaran tersebut, yaitu 35,7 cm. Baik, yang nomor 2 selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3-nya adalah gambar 3/4 lingkaran. Ditanyakan keliling, berarti kita hitung. Keliling 3/4 lingkaran. Sama dengan kita tuliskan seperti tadi, yaitu 3/4 kali. Ambil salah satu rumus saja. Pak Guru sarankan yang mudah saja, pi kali D. Atau kalau kalian memilih menggunakan langkah R, boleh. Yaitu menggunakan jari-jari boleh. Ditambah, sekarang kita cermati, ini tambahnya adalah ini. Kalau keliling yang 3/4 tadi hanya busur atau garis lengkungnya, sekarang perlu ditambahkan dengan, ya tambahkan R dan R. R tambah R, 2 kali R, sama dengan diameter saja. Kita lanjut, 3/4-nya kita tulis 3/4 kali. Nah, sekarang menentukan nilai pi. Menentukan nilai pi-nya berapa sekarang? Kita cermati panjang R. Panjang R adalah 21. 21 cm merupakan kelipatan 7. Berarti lebih mudah. Pi menggunakan 22/7 kali panjang diameter. Apakah 21? Ya, hati-hati, ini adalah R. Sementara untuk diameter, kalau R-nya 21, berarti diameternya adalah
2 kali 21. 2 kali 21 silahkan dihitung. Iya, ketemunya adalah 42. Maka kita masukkan D-nya adalah 42. Ini yang pertama, baru menghitung busur. Dalam kurung kita tuliskan tambah diameternya. Langsung saja kita tuliskan diameternya tadi adalah 42. Sehingga kita kerjakan, cermati ada bilangan yang bisa kita sederhanakan atau kita bagi. Yang pertama adalah 4 dengan 22. 4 dibagi 2, 22 bagi 2. 4 dibagi 2 ketemu 2, 22 dibagi 2 ketemu 11. Kemudian 7 dengan 42. Dibagi 7, 1, 42 bagi 7, 6. Kemudian kita cermati lagi, masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dengan 6. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang kita cermati, sudah tidak ada, berarti 3 kali 11, 33 kalikan 3, berarti 99 dibagi 1. Oh, berarti tetap yaitu 99 untuk busurnya, tambah panjang diameternya adalah 42. Nah, sampai sini kalian sudah bisa menjumlahkan 99 tambah 40. 99 tambah 42 ketemu 141. Maka jawaban akhirnya adalah keliling 3/4 lingkaran tersebut adalah 141 cm. Baik, ini bagian pertama tentang keliling. Apakah kira-kira sudah jelas, sudah paham? Kalau belum paham nanti bisa diulang lagi. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu luas lingkaran. Pengertiannya dulu, silahkan dilihat. Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, untuk menentukan rumus luas lingkaran, kita akan coba praktekkan lagi dengan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan yang pertama, buatlah sebuah lingkaran pada karton putih dengan panjang diameter 10 cm. Diameter berarti garis tengahnya 10 cm. Kegiatan yang kedua atau B, bagilah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian berdasarkan garis diameter lingkaran. Berilah warna pada salah satu bagian. Kemudian yang C, bagi kembali tiap bagian menjadi juring-juring dengan sudut tertentu. Kali ini kita contohkan 20 derajat, sehingga lingkaran tersebut terbagi menjadi 18 bagian yang sama besar. Kalau digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Bagilah kembali, nanti setelah dibagi menjadi 18, satu juring dibagi kembali menjadi 2 buah bagian. Sehingga akan ketemu yang 18, juring ke-18 nanti kita bagi menjadi 2. Maka akan terlihat ini pembagian juring terakhir. Kemudian potonglah lingkaran tersebut berdasarkan juring-juring yang telah kamu buat. Dan susun seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Contoh gambarnya silahkan diperhatikan. Kemudian setelah kamu susun, coba amati susunan lingkaran tersebut. Apakah bentuknya menyerupai persegi panjang? Jadi yang tadinya berupa lingkaran dan dipotong-potong membentuk juring, maka kita susun bentuknya menyerupai persegi panjangkah? Ya. Jika iya, apakah ukuran panjang dan lebarnya berhubungan dengan keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran? Ya, jadi untuk panjangnya kan dari yang memanjang dari kanan ke kiri kalian. Maka kalau kita cermati panjang lingkaran tadi atau panjang persegi panjang, itu panjangnya ternyata sama dengan setengah 1/2 dari keliling, setengah keliling. Ingat, gambarnya kan tadi dibagi 2 untuk lingkarannya. Nah, berarti ini setengahnya saja menjadi bentuk panjang.
Kemudian lebarnya, kita cermati lebarnya ternyata sama dengan jari-jari, yaitu garis dari titik tengah ke bagian tepi. Ini berarti lebarnya. Berarti kita tuliskan lebarnya, lebar persegi panjang sama dengan jari-jari atau R. Itu ya untuk hubungan persegi panjang dengan lingkaran. Nah, dari kegiatan di atas, tahukah kamu apa yang terjadi jika juring-juring yang dibuat sudut diperkecil? Jawabannya adalah bentuknya akan menyerupai persegi panjang. Tetap sama kalau juringnya diperkecil lagi, nantinya akan membentuk persegi panjang. Maka dapat dinyatakan bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang yang tersusun. Luas persegi panjang sudah kalian pelajari sama dengan panjang kali lebar. Ini untuk luas persegi panjang. Sehingga panjangnya tadi sudah kita tuliskan, yaitu setengah kali keliling lingkaran. Sementara lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama dengan setengah kali keliling, sedangkan lebarnya sama dengan jari-jari. Maka kalau kita tuliskan ke bawah lagi menjadi setengah kali pi. Nah, kali ini kita akan menggunakan D-nya kita ganti dengan 2 kali R. Nah, tadi sama ya, yaitu pi kali 2 kali R. Nah, ini karena ada setengah, berarti setengah kali pi kali 2 kali R. Sedangkan jari-jari yaitu R saja. Maka nanti kita bisa menyederhanakan 1/2 atau 2 dengan 2 kita sederhanakan. Dibagi 2, 1, bagi 2, 1. Maka akan ketemu pi kali R kali R. Atau dapat disingkat, biasanya disingkat dengan pi kali R pangkat 2. Selanjutnya, karena panjang R atau jari-jari adalah setengah kali D, maka rumus di atas dapat dinyatakan juga sebagai berikut. Luas lingkaran pi kali setengah kali D pangkat 2. Kita peroleh dari mana? Yaitu R-nya tadi kan setengah kali D. Sehingga setengah kali D-nya, kalau tadi pi kali R pangkat 2, maka R-nya kita ganti dengan setengah kali D pangkat 2. Maka kalau dipangkatkan menjadi 1/4 kali pi kali D pangkat 2. Setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Pi-nya tetap pi, kemudian D-nya menjadi D pangkat 2. Maka kesimpulannya dari percobaan tadi, kesimpulannya dapat kita peroleh untuk luas lingkaran ternyata juga menggunakan 2 rumus juga bisa. Rumus yang pertama, luas lingkaran sama dengan pi kali R pangkat 2. Ingat, pangkat 2 bukan 2 kali R, bukan, tapi R kali R. Ini pangkat 2 adalah R kali R. Kemudian rumus luas yang kedua dapat kita gunakan juga dengan 1/4 kali pi kali D pangkat 2. Nah, saran untuk kalian semua lebih baik pilih salah satu dulu. Nanti kalau sudah terampil, boleh menggunakan dua-duanya, diatur mana yang kalian ingin gunakan. Tapi untuk awal-awal lebih baik kita gunakan satu ya, yaitu yang pi kali R pangkat 2. Baik, kita lanjutkan untuk mencari luas setengah, 1/4, dan 3/4 lingkaran. Kira-kira sama tidak langkahnya dengan yang keliling? Iya, jadi langkahnya sebetulnya sama, hanya perbedaannya ada perbedaan sedikit saja. Yaitu contoh untuk luas setengah lingkaran. Kita mulai yang nomor 1, gambar sebelah kiri kalian, luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran berarti setengahnya kita tuliskan saja di bagian depan 1/2 kali
Lah untuk luas lingkaran tadi kita sudah pilih, yaitu pilih salah satu, pi kali r pangkat 2. Kalau keliling kita tambahkan, tapi untuk luas perlu ditambah tidak? Iya, untuk luas tidak perlu kita tambah karena luas hanya mencari daerah dalam lingkaran ini. Tadi pengertiannya sudah ada ya, yaitu daerah di dalam yang dibatasi oleh keliling. Keliling itu adalah busurnya. Jadi ini dibatasi hanya menghitung yang bagian dalam. Maka tidak perlu ditambahkan dengan R maupun D, tidak perlu. Sehingga ketemu rumusnya untuk luas tengah lingkaran ya hanya kita tuliskan setengah kali pi kali R pangkat 2. Ingat baik-baik, R pangkat 2 itu bukan 2 kali R, tetapi R kali R. Ini kadang sering terjadi kesalahan. Ingat baik-baik, R pangkat 2 adalah R kali R. Kemudian yang gambar tengah, gambar yang seperempat lingkaran. Sama langkahnya, berarti kita tuliskan luas seperempat lingkaran. Nah, seperempatnya kita tuliskan bagian depan. 1/4 kali. Rumus luas tadi kita pilih salah satu. Pi kali R pangkat 2. Nah, selesai. Berarti rumus luas nanti kita hanya menggunakan seperempat. Kalau lingkarannya seperempat, berarti seperempat kali pi kali R pangkat 2. R-nya diingat-ingat sama seperti tadi, yaitu R kali R. Maka nanti pi tetap seperempatnya kita tuliskan. Ini jangan sampai lupa. Yang ketiga, gambar 3/4 lingkaran bagaimana? Ya, coba kalian pikir kira-kira 3/4 lingkaran bisa ya? Ya, sama seperti tadi, yaitu berarti 3/4-nya kita masukkan ke sini. 3/4 kali pi kali R pangkat 2. Lantas untuk menentukan nilai pi-nya sama seperti tadi. Untuk menentukan nilai pi, apakah pakai 22/7 atau 3,14? Lihat panjang R atau panjang D. Kalau panjang diameter atau panjang jari-jarinya kelipatan 7, maka lebih mudah pakai 22/7. Kalau pi-nya kalau R-nya bukan kelipatan 7, lebih baik menggunakan 3,14. Ya, ini untuk rumusnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita coba dengan mengerjakan dalam soal. Ada 3 gambar, sama seperti tadi. Gambar pertama lingkaran utuh, ditanyakan hitunglah luas bangun berikut. Berarti kita kerjakan luas lingkaran utuh. Luas sama dengan kita ambil salah satu saja, yaitu pi kali R pangkat 2. Sama dengan pi-nya, lihat untuk panjangnya. Apakah D-nya kelipatan 7 atau bukan kelipatan 7? Kalau kalian cermati, D kelipatan 7, yaitu 35 kan kelipatan 7. Maka lebih mudah kita menggunakan pi, gunakan saja 22/7. Kali R. Panjang R-nya berapa? Panjang R adalah, ya, bukan 35, tetapi setengah dari 35. Ingat, diameter itu garis tengah, artinya yang membagi dua lingkaran menjadi sama besar dan melewati titik pusat. Sedangkan R hanya dari titik pusat ke tepi, berarti hanya separuhnya. Maka kita tuliskan 35-nya perlu kita bagi 2. Ini R-nya. Nah, sekarang kita tuliskan R-nya, tuliskan saja seperti pecahan tersebut, yaitu 35 bagi 2. Kalikan, ingat, R kuadrat berarti dituliskan ulang. Maka tuliskan satu kali lagi. 35 kalikan 2, operasi hitungnya perkalian. Nah, sampai sini cermati ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 7 dengan 35 bagi 7 1 bagi 7 5.
2, 22. Bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. Maka ketemu 11 kali 5. 55 kalikan 35 dibagi 1 kali 1. 1 kalikan 2, 2. Sekarang kita hitung perkaliannya 55 kali 35. Ya, kita hitung perkaliannya. Hasilnya adalah 1925. Ya, yang menemukan jawaban sama berarti sudah lancar perkaliannya. Dibagi 2. Nah, sekarang tinggal dibagi 2. Silakan praktekkan. Yuk, semuanya praktek. 1925 bagi 2. Berapa ketemunya? 9, 6, 2,5. Ya, ketemunya 962,5. Nah, sekarang satuannya. Karena di sini senti, ini sentimeter, sementara sini juga sentimeter. Bentuknya perkalian berarti sentimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi. Selesai untuk nomor 1. Sekarang yang nomor 2, gambar tengah. Silakan cermati gambar tengah. Ternyata bentuknya seperempat lingkaran, berarti luas seperempat lingkaran. Kita tuliskan seperempatnya di depan, seperempat kali luas lingkaran, pilih salah satu dulu. Kalau sudah terampil nanti boleh menggunakan satu rumus yang berikutnya. Berarti pi kali r pangkat 2. Nah, kita gunakan seperempat kali, seperempatnya tetap, pi-nya kita pilih. Karena r-nya adalah 10, maka lebih mudah pi-nya pakai 3,14. Nah, 10 bukan kelipatan 7. Kali R-nya kita tuliskan dalam bentuk berpangkatan, berarti diulang. 10 cm kali 10 cm. Ya, sekarang kita kerjakan. Yang lebih mudah adalah mengalihkan yang belakang, yaitu 3,14 kali 10 kali 10. Berarti seperempatnya kita tuliskan dulu 1/4 kali 314. Ya. Kemudian tinggal kita bagi 4. 314 dibagi 4. Ketemunya adalah, ya, gunakan susun ke bawah atau porogapet, berarti 78,5. Satuannya jangan lupa, yaitu sentimeter pangkat 2. Selesai untuk yang gambar tengah. Sekarang gambar terakhir ada di sebelah kanan kalian. Gambar yang ketiga, 3/4 lingkaran. Berarti kita tuliskan dulu luas 3/4 lingkaran. Sama dengan 3/4 kali pi kali r pangkat 2. Sama dengan 3/4 kali pi-nya, kita cermati panjang R atau panjang D. Dan kali ini panjang R-nya adalah 21 kelipatan 7. Berarti pi-nya lebih mudah pakai 22/7. Kali R-nya kita tuliskan 21 cm, bentuk perpangkatan, berarti tuliskan ulang 21 cm. Sekarang kita cermati 4 dengan 22 bagi 2, 2 bagi 22 bagi 2, 11. Kemudian 7 dengan 21 bagi 7, 1, 21 bagi 7, 3. 3 dengan 3 tidak bisa, karena ini sama-sama pembilang ada di materi sebelumnya ya. Kemudian tinggal kita kerjakan bentuk perkaliannya, yaitu 3 kali 11 kali 3 kali 21 dibagi 2 kali 1, 2. Yang mudah dulu, 3 kali 3, 9, kalikan 11, 99, 99 kalikan 21. Hitung berapa hasilnya? 99 kali 21.
Ya, kita hitung yaitu 2079. 2079 dibagi 2. Selanjutnya tinggal pembagian susun. Bagi 2 hasil akhir adalah 1039,5. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 2. Jangan sampai lupa. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 1039,5 cm pangkat 2. Ini nomor 3, nomor 2 yang tengah, kemudian nomor 1 ada di sebelah kiri kalian. 3 contoh soal mengenai luas lingkaran dan bagian tertentu, 1/4 dan 3/4. Sampai sini kira-kira sudah memahami? Ya, jika masih ada kesulitan nanti bisa diulang kembali tentang keliling dan luas lingkaran. Dan jangan lupa untuk berlatih soal-soal yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Teruslah berlatih, jangan sampai bosan. 2 bagian selesai, berarti materinya selesai. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar agar Indonesia terus berkibar, karena kalianlah generasi yang akan menjadikan Indonesia lebih berkibar lagi, lebih maju lagi. Semangat belajar untuk kalian anak-anak, jangan putus asa, tetap semangat. Pak Guru akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.